Hai semuanya, perkenalkan kami dari siswa SMA Negeri 8 Bandung, kelas 12 IPA 6, kelas Indonesia. Namaku Humaira Rizky. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi peluang binomial. Nah, benar banget, di video kali ini kita akan membahas tentang peluang binomial. Mulai dari pengertiannya, syarat-syaratnya, rumusnya, sampai ke contoh soal. Nah, maka dari itu, yuk kita simak video ini bareng-bareng. Oke, sekarang aku bakal ngejelasin tentang peluang binomial. Next. Nah, pertama ada pernyataan tentang percobaan binomial nih. Coba. Sebuah dadu dilempar sebanyak 4 kali dan diamati banyaknya muncul angka 6. Soal pertama, apakah percobaan ini termasuk percobaan binomial? Kayaknya bukan deh. Yang coba pertanyaan yang kedua, berapa peluang munculnya angka 6 sebanyak 3 kali? Nah, menjawab pertanyaan 2 di atas, kita harus tahu nih, syarat dan rumus-rumusnya. Oke, yang pertama, syarat. Syarat yang pertama itu, peluang binomial itu harus percobaan yang saling bebas. Kenapa? Karena pelemparannya tidak dipengaruhi oleh pelemparan sebelumnya. Jadi kayak misalnya kita ngelempar koin 2 kali, percobaan pertamanya nggak harus angka dulu, jadi kita bebas. Yang percobaan pertamanya boleh angka, boleh gambar, nggak pakai urutan lah ya. Yang keduanya menghasilkan 2 kemungkinan. Menghasilkan 2 kemungkinan itu kan karena binomial itu berasal dari kata bi yang artinya 2 dan nomial yang dapat diartikan sebagai kondisi. Dengan demikian, binomial merupakan kondisi yang memiliki 2 kemungkinan, yaitu berhasil atau sesuai dengan harapan ataupun gagal. Nah, selanjutnya ada peluang sukses sama nilainya. Ya, itu benar. Karena percobaan saling bebas, maka peluang suksesnya pun akan sama. Lanjut lagi, ada peluang gagal sama nilainya. Iya, benar. Mengapa? Karena peluang gagal itu adalah komplement dari peluang sukses. Jadi kalau misalnya peluang suksesnya sama, peluang gagalnya pun akan sama. Oke. Nah, lanjutnya ada rumus nih. Rumusnya apa sih? Oke, jadi yang pertama itu rumusnya ada P, X sama dengan X kecil sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X, di mana N CX-nya itu N faktorial dibagi X faktorial, N dikali N kurang X faktorial, dan Q itu 1 kurang P. Nah, apa sih N, CX, P, Q itu? Nah, selanjutnya kita bakal jelasin. Nah, tuh, X itu adalah banyaknya peristiwa sukses atau peristiwa yang kita harapkan. N itu banyaknya percobaan yang kita bakal lakuin. P itu peluang suksesnya, dan Q itu peluang gagal. Jadi, Q itu 1 kurangi peluang sukses. Nah, jadi kita bisa jawab pertanyaan yang tadi muncul di awal. Oke, sebuah dadu dilempar sebanyak 4 kali dan diamati banyaknya muncul angka 6. A. Apakah percobaan ini termasuk percobaan binomial? B. Berapa peluang munculnya angka 6 sebanyak 3 kali? Jadi kita bisa jawab nih pertanyaannya. Nah, iya, percobaan ini masuk ke percobaan binomial. Kenapa? Karena dari pertanyaan tersebut tuh masuk semua ke syarat-syarat yang tadi udah aku sebutin. Kayak peluangnya itu bersifatnya bebas, terus kemungkinannya ada berhasil dan bisa gagal. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, kita tulis dulu diketahui, nanti biar gampang deh. Nah, kita X-nya itu sama dengan 3X itu peluang yang diharapkan ya. Itu kan sebanyak 3 kali. Jadi X-nya itu 3. Lanjut ke N. N itu percobaan yang kita lakukan. N itu kan sebanyak 4 kali dilempar, sebanyak 4 kali. Jadi N-nya 4. Peluangnya itu 1/6. Kenapa 1/6? Kan dadu itu sisinya 6. Terus peluang munculnya angka 6 cuma sekali kan. Jadi peluangnya 1/6. Dan Q-nya 1 kurangi 1 kurangi 1/6, jadi 5/6. Tinggal kita masukin ke rumus. Oke, rumusnya NCX berarti 4C3 dikali 1/6 pangkat 3 dikali 5/6 pangkat 1.
Lalu 4 faktorial dibagi 1 dikali 3 faktorial dikali 1 per 216 dikali 5 per 6. Oke, nanti 4 dikali 3 faktorial, 3 faktorialnya tinggal coret ya, tinggal sisa 4 ya, dikali 5, 20, lanjut 216 dikali 6, jadi 1296 hasilnya jadi 0,0154. Kayaknya penjelasan aku cukup sekian ya, nanti lanjut sama Aska. Contoh soal selanjutnya. Nah, contoh soal yang kedua. Peluang pasien sembuh dari penyakit darah di rumah sakit A adalah 0,3. Jika diketahui 7 pasien yang menderita penyakit ini, berapa peluang tepat 2 orang yang sembuh? Nah, pertama-tama kita tulis dulu yang diketahuinya nih. Nah, peluang pasien sembuh dari penyakit kan itu adalah 0,3. Jadi kita tulis P sama dengan 0,3. Nah, kalau misalkan peluang yang sembuhnya 0,3, berarti yang nggak sembuhnya berapa? Nah, kita tulis Q sama dengan 1 dikurang P, berarti 1 dikurang 0,3, berarti 0,7. Nah, N-nya kan diketahuinya 7 pasien tuh. Tulis aja nih, N sama dengan 7. Nah, X itu kan menyatakan orang yang sembuh kan, berarti kita tulis X sama dengan 2. Nah, sekarang kita masukin ke rumusnya. 7 kombinasi 2 dikali 0,3, X-nya kan 2, berarti 0,3 pangkat 2. Nah, Q-nya kan 0,7. X-nya 7 dikurang 2, berarti 5. Nah, berarti 7 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 faktorial, dikali 0,09 dikali 0,168. Nah, hasilnya adalah 0,529. Nah, cukup sekian pembahasan tentang materi peluang binomial dari kami. Udah pada ngerti kan tentang materi peluang binomial? Kalau belum pada ngerti, tinggal komen aja, nanti kita jawab. Sekian dari kami, sampai bertemu di video lain kali. Dadah! Dadah semuanya, terima kasih.